ट्रेसपासर को मार देने से मर्डर चार्ज नहीं लगता, समझे? Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film psikopat horor cantik yang diperankan oleh Mbak Seksi Tamana dan Mas Brewok Prabu Deva. Film yang berjudul Kamosi keluaran tahun 2019 ini mengisahkan tentang perebutan warisan yang membuat semua orang menjadi serakah dan saling curiga dan saling bunuh. BTW, udah lama ya Om gak cuap-cuap tanpa skrip, so kali ini Om akan cuap-cuap seenak udalnya Om aja ya. Bodoh lah, ini film horor jadi film apaan? Komedi kayak cinta-cintaan, lagi gabut. So, mau tahu ketegangan di film ini? Gak usah pakai lama deh. Bemper Om Brewok Story. Awal kisah di Inggris diperlihatkan mas-mas brewokan yang bernama Deva sedang naik mobil menyusuri jalanan di Inggris. Nggak lama kemudian Deva sampai di sebuah pom bensin kampung. Nah, setelah mengisi bensin, Deva pun ingin membayar uang bensin. Untuk yang belum tahu, kalau di Eropa atau Amerika ngisi bensin tuh nggak kayak di Indo gitu ya. Di sana itu bayar dulu baru ngisi bensin. Nah, pas mau ke dalam, Deva melihat bila mbak-mbak pelayan toko sedang diplekoto sama mas-mas bule botak. Melihat itu, Deva hanya terdiam tak merespon. Tapi karena udah keterlaluan, si Deva pun langsung melawan om bule botak itu dan menikamnya dengan belati. Syukur cowok kok ngacengan, rasain. Gak lama kemudian HP om bule itu pun berderik. Angkat, ngomong lah, malah au-au aja. Oh alah, botak keplak sih san pakai HP. Tak lama kemudian diperlihatkan bapak-bapak tua rambut putih menunggu tebengan di pinggir jalan. Ternyata bapak-bapak itu adalah ayahnya si Deva, yaitu si Vikram. Di sini Vikram marah-marah karena Deva telat 1 jam dalam perjalanan menjemput dirinya. Gak cuman itu, Vikram juga tahu kalau Deva itu habis melukai seseorang karena ada bercak darah di tangannya. Vikram memperingatkan Deva agar tidak berbuat bodoh sebelum misi mereka selesai. Vikram telah menunggu momen ini seumur hidupnya dan tidak ingin misi mereka gagal. Misi apakah itu? Kita lihat aja yuk. Di lain tempat diperlihatkan bila ada cewek cantik manis, kalem, imut-imut, putih, mantap punya yang lagi melukis di pekarangan rumahnya yang gedong banget. Gak lama kemudian bibi pelayan bernama Rita menghampiri cewek manis yang bernama Surabi itu. Kayak makanan ya? Om panggil Serabi aja kayaknya lebih enak nih. Diketahui bila bibi Rita itu sangat dekat dan menyayangi si Serabi dari dia pas masih kecil. Di sini bibi bilang kalau Surabi kedatangan tamu, pengacara dan sepupunya di dalam rumah. Nah, pas di dalam rumah diperlihatkan pengacara Surabi yang bernama Anat sedang bersih tegang dengan sepupunya Surabi yang bernama Kisor. Intinya sih, si Kisor ini nggak terima karena warisan dari ibunya Surabi semua jatuh ke tangannya si Surabi. Dan yang lebih buat dia nggak terima adalah warisan itu malah mau disumbangin ke panti asuhan di segala penjuru Inggris. Nggak lama kemudian Surabi pun datang ke sana. Beda sama si Kisor yang mata duitan, istri Kisor yang bernama Desai terlihat lebih santuy. Dia bahkan terlihat dekat dengan si Surabi. Tapi di sini Kisor langsung menyelah. Intinya sih dia ingin dapat jatah perkebunan yang diwariskan oleh emaknya si Surabi. Karena dia merasa dialah yang membuat perkebunan itu menjadi sukses seperti sekarang ini. Apalagi menjalankan perusahaan perkebunan berhektar-hektar itu nggak gampang. Di sini Ruby pun hanya bisa terdiam membisu. Namun gak lama kemudian si Ruby mengeluarkan HP-nya yang bertuliskan, "Aku tidak bisa menerima hal itu." Oh alah, ternyata si Surabi ini bisu dan tuli. Makanya dari tadi dia tuh gak ngomong. Nah, setelah penolakan itu, Kisor dan Desai pun pamit untuk pulang. Di saat itu Surabi flashback dengan kenangannya bersama ibunya. Ibunya pernah bilang kalau suatu saat dirinya telah tiada, ibunya itu ingin Surabi menjaga semua hartanya. Karena ibunya tahu pasti akan banyak orang yang akan memperebutkan harta itu. Kawan bisa jadi lawan, saudara bisa jadi bangkean. Sedangkan di luar, si Kisor masih aja nggak terima. Dia pun menuduh si Surabi memanipulasi ibunya agar menyerahkan semua warisannya ke Surabi. Ternyata Surabi itu bukan anak kandung dari Abah, melainkan anak angkat yang dipungut dari panti asuhan. Itulah kenapa si Kisor beneran nggak terima semua warisan jatuh ke tangan si Surabi. Oh alah gitu toh, masuk akal juga sih. Nah, di tempat lain diperlihatkan bila polisi Inggris tapi mukanya perindavan mendatangi TKP pom bensin. Sialnya om bule botak ditemukan mati, sedangkan mbak yang tadi diplekoto sama tuh om botak kondisinya saat ini kritis dan tidak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan diperlihatkan bila si Deva sedang ngebir sambil ngebir ditemani sama babenya. Ketika melihat berita di TV, Vikram langsung tahu kalau Deva lah yang melakukan pembunuhan di pom bensin itu. Di sini Deva pun beralasan dia tuh tidak terima bila ada wanita yang disakiti. Namun Vikram langsung menyelah. Kembali lagi Vikram menjelaskan betapa pentingnya misi mereka. Deva itu sudah dilatih dari kecil agar misi kali ini tidak akan gagal. Vikram tidak akan mentolerir kesalahan sekecil apapun, atau dia akan sangat marah.
Mendengar ceramah ayahnya itu, Deva terlihat sangat ketakutan. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Bibi Rita berbicara dengan pengacara Anat. Di sini si Anat masih sedikit ragu dengan keputusan dari si Surabi yang menyumbangkan hampir seluruh warisannya untuk kepentingan amal. Apalagi banyak perusahaan dan perkebunan yang hasil keuntungannya ikut juga disumbangkan. Anat menganggap bila Surabi tidak bijak dalam mengambil keputusan. Bibi Rita jelas saja membela si Surabi. Intinya Surabi tidak ingin ada anak-anak terlantar yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya sebelum dia diadopsi oleh si Abah. Ya benar juga sih, Anat sih paham. Tapi ada satu yang Surabi tidak perhitungkan, yaitu keluarganya si Kisor. Pasti dia tidak akan tinggal diam dengan semua keputusan si Surabi itu. Di lain tempat diperlihatkan bila si Deva sedang diceramai oleh ayahnya. Intinya si Vikram mengatakan bila selama ini mereka hidup menderita dan dibuang layaknya anjing. Saat ini Deva harus mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya sambil menatap rumah mewah milik si Surabi. Wah, aslinya si Deva itu siapa sih ya? Emang bener sih ya, kalau udah soal warisan dan harta, orang udah pada buta dan jadi binatang. Malam harinya diperlihatkan bila si Anat mendatangi Surabi untuk meminta surat kuasa penyerahan harta warisan. Di sini Surabi langsung tanda tangan tanpa membaca surat itu dulu. Anat jelas saja menanyakan kenapa Surabi tidak membaca dulu, tapi dengan HP-nya dia menulis bila dia tuh sangat percaya dengan si Anat karena Surabi sudah menganggap Anat sebagai saudaranya sendiri. Nah, pas si Anat mau pulang, dia malah mendengar suara guguk cikuk. Udah pulang. Ini film horor loh. Malah dimakan guguk baru tahu rasa tuh. Nah bener, langsung pulang aja. Lah malah turun. Ini film horor, Cok. Udah tahu ada yang jegak-jegok malah turun, Cok. Nah kan dikejar anjing, cuma lewat ternyata. Tapi dari balik semak-semak tuh anjing malah kain-kain. Tak lama kemudian tuh guguk malah langsung pada bertebangan dan mati. Ternyata itu adalah ulah dari si Deva yang pengen membuat sate guguk. Bukannya langsung tancap gas, Anat malah nungguin si Deva masuk ke mobilnya. Lah kan bego. Singkat cerita, Anat pun harus jadi almarhum karena ditikam berkali-kali oleh si Deva. Nggak cuma itu, Deva juga mengambil surat kuasa pelimpahan harta milik si Surabi. Setelah membunuh si Anat, Deva kembali menemui si Vikram. Di sini Vikram menyuruh si Deva untuk segera menyelesaikan misinya untuk membunuh si Surabi dan menguasai hartanya. Vikram juga mewanti-wanti Deva agar tidak lembek terhadap wanita. Intinya si Surabi adalah orang yang harus mereka bunuh karena Surabi telah membuat mereka menderita sampai saat ini. Di sini kita dibawa flashback ke masa kecilnya si Deva. Diperlihatkan bila si Deva duduk termenung di tangga basement menunggu ibunya kembali. Tapi Vikram mengatakan bila ibu Deva tidak akan pernah kembali kepada mereka karena ibunya telah menelantarkan mereka semua. Di saat itu Vikram juga mengatakan alasan ibunya meninggalkan Deva karena dia itu membenci Deva semenjak melahirkan dirinya. Karena mengingat kenangan masa kecilnya itu, Deva pun terlihat sangat marah. Sedangkan di dapur diperlihatkan bila Bibi Rita yang sedang memasak mendengar suara bel pintu. Nah pas dibuka, ternyata itu adalah polisi perindavan tadi yang bernama Mustak. Intinya sih Mustak memperingatkan Bibi agar berhati-hati karena ada pembunuh yang sedang berkeliaran di daerah itu. Setelah Mustak pergi, Bibi mendatangi Surabi yang lagi melukis. Intinya sih dia mengajak Surabi makan dulu, jangan gambar mulu. Tapi ketika kembali ke dapur, tangan Bibi Rita langsung digenggam mesra dan dipeluk manja oleh si Deva. Jelas aja lah si Bibi Rita seneng banget dong. Takut dong karena baru aja dibilangin ada pembunuh yang berkeliaran, tapi ini udah langsung dipeluk-peluk sama pembunuhnya. Di sini terlihat bila si Deva itu sangat tenang, bahkan dia malah menumpang makan dan minta nasi. Kayaknya Deva bukan orang India nih, orang Sunda. Kalau makan nggak pakai nasi nggak makan namanya. Dengan tangan gemetaran dan dengkul kopong, Bibi Rita pun memberikan nasi itu ke Deva. Setelah itu dengan gagah Bibi Rita mencoba memperingatkan si Surabi. Surabi. Mendengar itu, Deva langsung berteriak memanggil si Surabi. Lah, mau denger gimana? Surabi kan tuli. Ketika Bibi Rita hendak mengambil pisau, sialnya Deva langsung merebut pisau itu dan langsung menujelupkannya ke leher Bibi Rita hingga dia tewas. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila si Surabi sudah capek ngelukis dan langsung pergi ke kamarnya. Di saat itu juga si Deva keluar dari dapur sambil ngambil pisang. Nah di sini baru dia diketahui ternyata Deva ini adalah anak satu-satunya dari si Abah. Dari kecil dia emang udah ditelantarkan oleh ibunya, sedangkan si Abah malah hidup mewah dan mengadopsi si Surabi. Itulah kenapa Deva menyalahkan semua yang dialaminya itu kepada si Surabi. Scene kemudian berpindah ke Surabi yang lagi berendam di batap. Sambil ngendap-ngendap, Deva pun masuk ke kamar itu. Hayah, wah ini pasti seneng lihat kendal-kendal. Bangke, Om kirain dia ngintip si Surabi, ternyata bukan. Setelah Surabi mandi, dia pun kaget karena kamarnya sudah berantakan.
Karena penasaran dengan apa yang terjadi, Surabi pun mencoba mengecek segala penjuru rumah. Namun apa yang ditemukan? Jejak darah di lantai dapur. Mengetahui ada yang tidak beres, Surabi jelas saja takut dong. Dengan bermodalkan pisau, dia pun mencoba mempertahankan dirinya dari pembunuh misterius. Bangkainya! Pas dia ingin menelpon polisi, SIM card HP-nya malah hilang. Kancut, Om, kaget. Wah. Ternyata SIM card HP-nya si Surabi udah dijadiin cemilan sama si Deva. Surabi yang ketakutan karena ada mas-mas berewokan yang ngemil SIM card, jelas saja langsung mencoba kabur. Dia juga mencoba menelpon pakai telepon rumah. Mana telepon rumahnya jadul lagi, yang masukin nomor harus diputar-putar dulu. Mbak, lupa ya kalau tunawicara. Nah, karena nggak kurang akal, Surabi pun mencoba menggunakan voice translator dari HP-nya. Tapi banggenya, ternyata tuh telepon udah dipedot sama si Deva. Singkat cerita, dengan sangat amat ketakutan, si Surabi mencoba kabur dari kejaran si Deva. Ini nih yang buat serem. Kalau dikejar-kejarnya santai gitu mah malah serem, cok. Nah kan Om baru bilang udah mati lampu. Dengan membawa kapak, Deva pun mencoba mencincang si Surabi. Sakitnya orang. Nah, di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah sakit jiwa untuk penjahat, diperlihatkan bila si Mustak datang ke sana. Ternyata Deva itu adalah pasien RSJ itu yang beberapa bulan yang lalu melarikan diri. Nggak cuman kabur, Deva juga mengidap skizofrenia akut yang membuat dia kecanduan membunuh. Ternyata pada saat kabur kemarin, dia pun membunuh 2 penjaga RSJ. Dokter juga memperingatkan Mustak untuk jangan gegabah bila bertemu dengan si Deva. Karena dari kecil, Deva sudah membunuh beberapa orang dengan sangat kejam. Di lain tempat, diperlihatkan bila Deva kembali menemui ayahnya. Di sini Vikram menyalahkan dan menghina si Deva karena Surabi bisa-bisanya kabur. Bahkan si Vikram menyinggung-nyinggung kalau pas masih kecil, Deva itu juara petak umpet tingkat kecamatan. Sekarang kok malah nggak bisa menang main petak umpet sama cewek gadis bisu tuli. Di lain tempat, ternyata si Surabi ngumpet di kotak baju kotor. Bangkainya, pas mau kembali kabur, dia malah kegap sama si Deva. Ketangkap. Untung bisa kabur. Nah, karena di dalam rumah pasti ketemu terus sama si Deva, Surabi pun memutuskan untuk kabur lewat jendela. Nggak lama kemudian, Mustak kembali datang ke rumahnya si Surabi. Di sini kecurigaan bila si Deva adalah pembunuh mas-mas bule gundul di awal film semakin besar karena rumah Surabi udah malam, lampunya belum nyala, dan lokasi pom bensin itu tepat di belakang dari rumahnya si Surabi. Kembali lagi ke Surabi lagi yuk. Diperlihatkan bila dia sekarang sudah magang jadi Spider-Woman. Dengan rasa takut, marah, sedih, cemas, kepesing, dan campur aduk, Surabi pun mencoba kabur dari kejarannya si Deva. Bangke nih orang, niat ngebunuh nggak sih? Malah si Surabi cuma dijadiin mainan, lepasin, tangkap, lepasin, tangkap. Duh mbak, hati-hati jangan sampai melesot jatuh ya. Awas itu Deva. Di saat yang bersamaan, Mustak yang merasa ada yang nggak beres mencoba mengecek ke dalam rumah. Itu di belakang itu. Emang kancut nih mas-mas berewokan. Ini film psikopat malah jadi film petak umpet ya. Ini juga si Mustak, bukannya langsung didor malah. Nah kan malah diembat pistolnya. Intinya si Mustak ini nggak langsung dibunuh sama si Deva, melainkan dia dipelkoto sampai babak belur dulu sama si Deva hingga dia pingsan. Habis itu mati secara perlahan. Kembali lagi ke Surabi, diperlihatkan dia malah masuk ke sebuah basement. Ternyata di basement itu Deva menyembunyikan jasad Bibi Rita. Jelas saja lah, melihat si Bibi Rita yang sudah COD dengan malaikat maut, Surabi langsung terpukul dan sedih parah. Nah di sini Surabi akhirnya bisa tahu siapa yang membunuh dirinya itu dari potongan koin di tangan Bibi Rita. Jadi kita flashback dulu yuk. Diperlihatkan sebenarnya Aba itu tidak serta-merta meninggalkan Deva begitu saja. Saat itu kondisinya sedang menderita penyakit kritis, sehingga dia lebih banyak tinggal di rumah sakit daripada di rumah. Aba juga menceritakan bila dia itu punya anak lelaki kepada Surabi. Nah, alasan dia meninggalkan Vikram dan Deva adalah karena Vikram itu sangat keras kepada anaknya. Karena sering dihajar oleh Vikram, Deva pun harus kopior otaknya, sehingga si Deva mengalami gangguan jiwa. Parahnya, karena penyakitnya itu, Deva dari kecil sudah punya tanda-tanda menjadi pembunuh kejam. Karena takut dengan Vikram dan Deva, Aba pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka semua. Aba juga pernah berpesan kepada Surabi, bila suatu saat ada orang yang membawa kepingan koin yang sama seperti yang dimiliki oleh Surabi, maka orang itu pasti adalah si Deva. Dan si Surabi disuruh untuk segera menjauh, jangan sampai dia dibunuh sama si Deva.
Oh alah gitu tuh ternyata. Nah di saat lagi tegang-tegangnya, si Kisor malah kembali datang ke rumah itu. Niatnya sih dia pengen mencuri surat warisan dari si Surabi, tapi dia malah dikagetkan oleh sirine polisi. Yang bangkainya dia malah mengira kalau Deva itu adalah polisi. Wah, ini udah pasti nih, si Kisor udah bakalan tinggal nama ini mah. Karena sudah tahu siapa yang membunuhnya, dia pun punya alasan untuk menyerang balik. Dia pun mengambil senjata, parang. Kok malah diganti sama senjatanya cepat kayak? Adalah intinya dengan sunduk babi. Dia pun ingin menyerang balik si Deva. Namun pas melihat si Kisor, dia merasa sedikit lega dan membukakan pintu. Bah, kaget ya. Ya jelaslah si Surabi kaget parah melihat si Kisor udah jadi patung manekin dan Deva juga udah ujuk-ujuk muncul. Modar, kena sunduk babi kan? Kabur. Nah, pas mencoba melarikan diri, si Surabi menyadari kalau semua orang yang dia kenal sekarang sudah pada mati mengenaskan. Karena masih dikejar-kejar oleh si psikopat, si Surabi pun mencoba ngumpet di gudang gandum. Nah, di sini Surabi malah ketemu dengan penjaga kebun yang bernama James. Tapi bangkainya, ini om-om bule dikasih tahu ada pembunuh, malah what's wrong baby, what's wrong? Itu loh di belakangmu loh, ada psikopat. Nah, pas ketika Deva masuk, James mencoba mengusir si Deva. Tapi namanya psikopat kan ya, si James pun harus dibuat reok sama si Deva. Ketika situasi sudah menjadi tambah kacau, James pun mengayunkan sabit ruby. Sialnya, hal itu malah mengenai si Surabi. Tapi nggak sampai belah kok, cuman baret aja perutnya. Namun bukannya fokus ke si Deva, Om James malah mengkhawatirkan si Surabi. Alhasil tenggorokannya malah ketujlep sama gantungan jerami sampai bolong. Singkat cerita, Deva pun masih aja mengejar si Surabi. Tapi kali ini Surabi udah nggak kelihatan ketakutan kayak tadi. Pandangannya udah menunjukkan rasa marah yang amat sangat. Dan benar aja, Surabi telah menyiapkan jebakan genteng kaca. Namun ternyata si Deva nggak bisa dijebak begitu aja. Ya udah deh, kabur lagi. Untungnya si Surabi berhasil menemukan senapan. Ini gimana sih ngokangnya susah bener. Nah kan jeblok ya, walaupun nggak mengenai si Deva secara langsung, tapi suara senapan itu sudah bisa membuat si Deva jadi keliengan. Di saat kepalanya nging itu, kembali lagi si Vikram mendatangi si Deva. Tapi kali ini si Deva langsung ngeplak kepala bapaknya itu. Dia bilang dia nggak mau menerima perintah dari Vikram lagi. Sekarang bagaimana dia akan membunuh si Surabi, itu terserah dirinya. Bapaknya dicekek dong. Oh emang anak durhaka. Di saat Surabi udah mulai putus asa, nah kan tahu-tahu Surabi malah didekap manja dari belakang. Aduh, film horor. Lah mbak pakai noles segala. Udah tahu itu pasti si Deva kabur mbokan ya. Bagus, pinter Mbak Surabi, gebuk sampai Deva motiar. Tapi sialnya si Surabi harus mental juga sama si Deva. Di sini Vikram kembali berkata untuk membunuh si Surabi seperti Deva membunuh dirinya. Bentar, kok ada yang aneh? Membunuh dirinya. Walah, ternyata selama ini Vikram yang kita lihat itu hanyalah imajinasi dari si Deva aja. Sebenarnya Vikram telah mati lama karena sudah dibunuh dengan kejamnya oleh si Deva pada saat dia masih kecil. Oh, dasar anak bangke emang nih orang. Nah, pas melihat Surabi yang gak sadarkan diri, bukannya langsung membunuhnya, Deva malah ngebangunin si Surabi. Deva juga mengatakan kalau game belum selesai dan menyuruh si Surabi kembali berlari demi hidupnya. Tapi karena Surabi udah gak mau lari lagi, dia pun langsung dicekik oleh si Deva yang gak ngap-ngapan. Tapi untungnya Deva melepaskan cekikan itu, karena entah kenapa dia meneteskan air matanya. Ibu Jokom kaget. Ternyata si Desai datang menyelamatkan si Surabi. Mengetahui nyawanya terselamatkan, Surabi pun merasa sedikit lega. Di sini Surabi ingin memberitahu tentang Kisor yang mati terbunuh. Tapi di luar dugaannya, Desai malah dengan santainya bilang kalau dia tuh sudah tahu suaminya itu telah mati. Dan ternyatanya lagi, si Desai inilah yang membuat si Deva bisa kabur dari rumah sakit jiwa. Desai itu tahu kalau Deva sangat membenci si Surabi yang telah merebut ibunya. Itulah kenapa dia memanfaatkan Deva untuk menyingkirkan si Surabi agar semua warisannya bisa jatuh ke tangannya. Nah, pas Desai hendak membunuh si Surabi, tiba-tiba kepalanya harus keseleo karena dipiting oleh si Deva yang ternyata masih hidup. Alhasil, Desai pun harus mati didekap sama si Deva. Nah, kembali lagi, Deva ingin membunuh si Surabi. Namun karena tertembak di bagian vitalnya, Deva pun akhirnya tewas. Di akhir hayatnya, Deva bilang kalau dia tidak akan membiarkan Surabi lolos. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Om ceritanya singkat-singkat aja ya. Di sini juga dari tadi kejar-kejaran mulu, nggak ada percakapannya. Om jadi bete sendiri.
Yaudah deh, semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Brepox pamit dulu dan Birmilatihin.